Saat ini, Real Madrid emang sedang menjalankan program regenerasi dalam tim mereka. Dan posisi yang paling mencolok tentu saja adalah di posisi tengah. Kita semua tahu kan, sebelum ini ada trio Modric, Kroos, dan Casemiro yang begitu dominan. Akan tetapi sebagaimana layaknya kehidupan, semua ada eranya. Nah, kini memasuki era baru, lini tengah Madrid benar-benar berubah. Emang sih masih ada Modric dan Kroos, akan tetapi tugas mereka kini lebih sebagai mentor dari anak-anak muda. Yap, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelian Tchouaméni, dan Federico Valverde. Kini menjadi 4 nama pemuda yang diharapkan bisa menjadi tulang punggung di lini tengah Madrid. Tentu saja pelan namun pasti, apa yang diinvestasikan Madrid kepada pemuda ini udah semakin menunjukkan progres berarti. Di mana keempatnya udah semakin matang, dan bukan gak mungkin, 2-3 tahun ke depan, kuartet barudak Madrid ini bakal bisa menguasai Eropa. Berbicara soal Real Madrid, emang gak akan pernah ada habisnya. Sebab tim yang satu ini benar-benar menarik dari semua sisi. Jelas harus diakui, kalau Real Madrid adalah tim paling sukses di dunia. Maka gak heran, hampir semua pemain yang tersebar di seantero bumi bermimpi buat mengenakan panji kebesaran Los Blancos. Namun berbeda dari era sebelumnya, sekarang Real Madrid banyak diisi pemain muda bertalenta. Dan udah gak berorientasi menumpuk pemain bintang seperti dulu. Hal itu dilakukan Opa Perez agar Real Madrid bisa memiliki pondasi yang akan awet buat jangka lama. Yap, sebagaimana kita tahu, kalau sektor yang paling disorot adalah lini tengah. Pasalnya, selepas era trio MCK ini berakhir, Madrid udah bersiap untuk melakukan regenerasi dengan skema 4-3-1-2, bentukan Ancelotti. Maka keempat pemain muda yang ada saat ini bisa dimainkan bersama. Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelian Tchouaméni, dan Federico Valverde, mereka semua telah membuktikan kalau mereka siap mengemban tugas berat untuk waktu yang lama. Yap, Jude Bellingham. Meski berstatus pemain baru, namun ini anak udah kelihatan betul kalau dia bakal sukses di Madrid. Selain skill, mental pemain 20 tahun ini juga luar biasa. Maka nggak heran kalau Jude digadang-gadang bakal jadi kapten tim Madrid di masa depan. Terlebih dengan perannya sekarang sebagai nomor 10, ia nggak cuma bisa membentuk kombinasi di sektor tengah. Namun ia juga bisa berkolaborasi dengan Vini ataupun Rodrigo di lini serang. Sejauh ini Bellingham udah bikin 17 gol dan 6 assist dari 24 penampilan. Hal yang membuktikan kalau adaptasinya di Madrid udah berjalan dengan sangat baik. Berikutnya ada Federico Valverde. Pemain 25 tahun asal Uruguay ini bisa dibilang adalah pemain paling khas di Madrid saat ini. Ya, Valverde tak pernah mengeluh mau dimainkan di mana aja. Mau di tengah, gas. Ditaruh sebagai DM, gas. Lalu back sayap, gas. Dan main sebagai winger, juga gas. Nah, di mata Ancelotti, Valverde adalah pemain spesial. Kemampuan serta mobilitasnya yang benar-benar bisa membuat Madrid ini stabil dalam urusan transisi. Selain itu, Valverde juga punya tendangan roket yang bisa digunakan di kala situasi buntu. Dan kini di usianya yang semakin matang, Valverde jelas diharapkan bakal jadi pemain yang lebih top lagi bersama Madrid. Yap, kemudian ada Eduardo Camavinga, pemain 21 tahun yang gak kalah ikhlasnya sama Valverde. Sebab Kama sendiri udah sering banget main sebagai bek kiri di kala Madrid kehilangan Mendy. Namun kini dengan adanya Fran Garcia, maka Kama bisa kembali main di posisi naturalnya sebagai gelandang. Yap, sejauh ini Kama emang dikenal pemain yang sangat tenang serta skillful. Hanya saja Kama ini sering banget inkonsisten. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ia bakal bisa menjadi lebih matang dan bisa menjadi andalan Real Madrid di masa yang akan datang.
Nah yang terakhir jelas ada Tchouaméni. Pemain yang dianggap punya atribut gabungan dari Pogba dan Makelele ini memang sangat underrated. Sebagai DM, kemampuan Tchouaméni sangatlah oke. Ia tenang, kalem, penuh perhitungan, dan juga tegas. Yap, buat pemain yang masih 23 tahun, ex-punggawa Monaco itu dianggap udah sangat dewasa. Pengambilan keputusannya pun juga baik. Dan sebagai DM, ia bukan pemain yang hobi brak-bruk. Maka dari itu, meski keberadaannya seringkali tertutupi oleh sinar pemain lain, namun percayalah kalau Tchouaméni ini memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan tim. Ibaratnya Valverde dan Camavinga adalah bertipe agresif, Jude Bellingham yang bertugas mengkreasi serangan, dan Tchouaméni lah yang bertugas untuk memutus aliran serangan lawan dan menjaga kedalaman serta balance di tengah. Ya, melihat kombinasi kuartet barudak Madrid tadi, bukan gak mungkin 2-3 tahun ke depan, lini tengah Madrid akan jadi yang terbaik. Emang Madrid ini bukan tim seperti City ataupun Barca yang berbasis possession. Akan tetapi, Madrid adalah tim yang berorientasi pada efektivitas. Dan itu udah merupakan ciri khas dari Real Madrid yang dikenal akan counternya yang mematikan. Untuk itu menarik dinanti. Kira-kira bisa nggak ya kuartet barudak Madrid ini seenggaknya mencapai level konsistensi seperti trio MCK di era sebelumnya? Jangan ngomongin trofi dulu, tapi yang terpenting adalah konsistensi. Karena kalau udah konsisten, maka trofi pun akan datang cepat atau lambat.